Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Putu Nita selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis yang telah memberikan kami kesempatan untuk membawakan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mulai materi, izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 13 beranggotakan 2 orang dengan yaitu yang pertama Niputu Rizka Aprilia dan dengan saya sendiri Niputu Santi Wahyuni Pramusti. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul pembuatan rilis berita dengan subpokok pembahasan yang pertama yaitu pentingnya menjaga hubungan dan reputasi perusahaan, pembahasan 2 pengertian dan subjek rilis berita, pembahasan ketiga syarat-syarat rilis berita yang baik, pembahasan 4 rilis berita dan krisis komunikasi, dan pembahasan yang terakhir adalah perencanaan dan penyusunan rilis berita. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya menjaga hubungan dan reputasi perusahaan. Perusahaan berada di tengah-tengah lingkungan bisnis perlu menjaga dan menjalin komunikasi dengan lingkungannya. Dikarenakan penyebaran informasi yang sangat luas dan tepat bisa berdampak positif terhadap kemajuan dan reputasi atau citra perusahaannya. Selanjutnya, pengertian dan subjek rilis berita. Adapun pengertian dari rilis berita merupakan informasi yang didesain sedemikian rupa untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui media publik atau surat kabar. Dan adapun rilis berita yang dipergunakan untuk menginformasikan beberapa subjek atau topik yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada produk baru, kedua ada pegawai baru, yang ketiga ada layanan baru, dan yang keempat ada aktivitas lain yang layak dipublikasikan. Contohnya yaitu target baru perusahaan tahun ini. Syarat-syarat rilis berita yang baik. Yang pertama, timeline. Apakah peristiwa tersebut terjadi sekarang? Yang kedua ada proximity. Apakah peristiwa tersebut masih terjadi dalam jangkauan si pembaca? Yang ketiga ada importance. Apakah peristiwa tersebut penting bagi si pembaca? Yang keempat ada policy. Apakah peristiwa tersebut sesuai dengan kebijakan editor? Baik, selanjutnya rilis berita dan krisis komunikasi. Salah satu manfaat dari rilis berita adalah saat terjadinya krisis komunikasi. Krisis komunikasi merupakan suatu kejadian yang berkaitan dengan perubahan perusahaan yang dapat merusak reputasi perusahaan bila tidak dikomunikasikan dengan baik dan benar. Demikian pula setiap informasi yang menyudutkan perusahaan perlu segera diklarifikasi dengan pedoman pada etika komunikasi bisnis. Peristiwa rawan konflik yang dapat menimbulkan krisis komunikasi antara perusahaan dengan lingkungan, yaitu salah satu contohnya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja tidak bisa dilakukan secara semena-mena ataupun sepihak. PHK bisa dilakukan dengan alasan-alasan tertentu dan diharapkan bahwa PHK itu tidak terjadi. Bisa kita bayangkan ketika terjadinya miskomunikasi pada perusahaan tersebut menyebabkan banyak pegawai yang mendapatkan PHK dan menuntut hak mereka dengan berunjuk rasa. Ini jatuhnya akan merusak image perusahaan tersebut. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan bila terjadinya krisis komunikasi yaitu yang pertama, identifikasi permasalahan yang terjadi. Yang kedua, bentuk tim khusus yang berkompeten untuk menangani masalah tersebut. Yang ketiga, siapkan pusat informasi dan media komunikasi yang memadai untuk memberikan respon dan klarifikasi. Yang keempat, sebarkan paket informasi yang lengkap melalui media massa yang tepat. Dan yang terakhir, minta maaf apabila memang perusahaan melakukan kekeliruan dan jelas bahwa fakta yang terjadi bukanlah keinginan perusahaan. Hal yang perlu dihindari dalam menangani krisis komunikasi yaitu salah satu contohnya adalah menyalahkan orang atau pihak lain serta berspekulasi untuk hal-hal yang belum diketahui secara jelas. Pada suatu perusahaan, bila karyawannya saling menyalahkan atau jadi kesalahpahaman, ini akan membuat krisis komunikasi. Krisis yang tidak ditangani dengan baik serta pesan yang tidak diorganisir dengan benar akan membuat image perusahaan menjadi buruk, dan yang paling parah akan menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan tersebut. Perencanaan dan penyusunan rilis berita. Sebagaimana halnya komunikasi tertulis lainnya, new release atau rilis berita juga memerlukan
perencanaan yang baik. Walaupun demikian, perlu dipertimbangkan reaksi audiens atas informasi yang disebarluaskan karena audiens yang dituju jauh lebih luas dan beragam. Langkah-langkah dalam merencanakan dan menyusun rilis berita yaitu yang pertama menentukan subjek yang akan dirilis, yang kedua menentukan dan menganalisis audiens yang akan dituju, yang ketiga mengandung informasi yang layak untuk disebarkan kepada publik melalui media massa, yang keempat memperkirakan reaksi audiens, yang kelima menyusun rilis berita dengan menggunakan pendekatan langsung, yang keenam melakukan review untuk memastikan bahwa pernyataan jurnalistik sudah meliputi 5W1H, yang ketujuh memilih media dan waktu publikasi yang tepat, dan yang terakhir adalah mempersiapkan berbagai kemungkinan untuk mengatasi reaksi audiens. Baik, sekian materi presentasi ini kami bawakan. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.